Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan larangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA di Jawa Barat. Menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta tradisi wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA harus dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban finansial orang tua, terutama yang kerap terbebani oleh biaya acara seremonial. Selain itu, menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Deddy menegaskan, kebijakan penghapusan wisuda diambil demi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Sudah kalau jelaskan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjam Bang Emok. Itu kan yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca konten debat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan seorang remaja soal penghapusan wisuda di sekolah, ramai warganet menyebut konten tersebut settingan karena remaja tersebut dinilai terlalu berani. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Deddy Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentar dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan itu dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya, membebani. Pasalnya remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi itu terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan itu, Deddy Mulyadi buka suara. Menurut Deddy, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja itu pintar dan berani berpendapat. Terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuma 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan pembinaan ala militer kepada anak-anak nakal yang sering tawuran ke TNI atau Polri. Menurut Kang Deddy, pendidikan militer akan membuat anak-anak lebih disiplin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak Kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Rencananya kebijakan ini akan mulai diterapkan pada Mei 2025. Nantinya anak-anak akan dididik ala militer agar lebih disiplin. Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk pembinaan.
Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di ojol militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita, gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Sementara itu, seluruh jajaran TNI Polri di Kota Depok mengaku telah siap melaksanakan program militer untuk anak nakal. Apalagi jumlah kasus kenakalan anak dan remaja di Depok semakin tinggi. Tentunya kami sangat siap karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kenapa anak-anak itu menjadi nakal, pasti ada penyebabnya. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang sosialisasi. Nah ini yang kita edukasi. Nah, ini kita juga mengharapkan adanya sebuah dukungan dari masyarakat gitu, bahwa ini bukan dalam bentuk militerisasi lah atau intervensi lah atau fungsi ABRI lah. Jangan digiring ke arah kesananya karena memang masyarakat juga membutuhkan. Karena keamanan masyarakat kami sangat mendukung. Mendukung dalam artian ini juga termasuk salah satu yang kami sampaikan bahwa membina anak-anak ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas dari teman-teman Kodim, tapi semua pihak. Dan alhamdulillah ini direspon oleh beliau, Gubernur, program untuk anak-anak yang tadi dipondokkan atau dilatihkan secara akan kita dukung tentu dengan memberikan pemahaman sesuai dengan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberi izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, Pemprov Jawa Barat siap mengambil alih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama 2 tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi Masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. Tifauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya.
sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan.